Jadi skenario-nya, kalau drawbase rally ini nggak mampu menembus, kemungkinan dia akan naik lagi menguji rally base drop yang ada di atas. Ya, kalau misalkan seperti ini, skenario yang pertama gitu ya. Skenario yang kedua, kalau misalkan drawbase rally ini diuji kembali dan jebol, kemungkinan dia akan menguji rally base rally yang ada di bawahnya lagi. 5 ya, jadi 5 kali area ini dites berkali-kali ya. Ini yang kelima kalinya, nggak tahu kalau dia misalkan jebol ya dia lanjut ke atas ya, tapi kalau misalkan area ini masih kuat ya kemungkinan dia akan turun lagi ke sini ya. Kenapa ke sini? Karena di sini ada drop base rally. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kemungkinan kita akan bahas SAU USD aja. Karena di plan-plan yang lain, di pair-pair yang lain, nggak begitu banyak setup, jadi kita hanya bahas SAU USD dari time frame D1 sampai ke M5. Oke. Kita mulai dari D1 dulu ya. Ini kondisinya sekarang SAU USD lagi uptrend. Trennya lagi naik. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 gitu ya. Jadi beberapa area yang cukup menarik di sini ada rally base rally ini. Di bawah ada rally base rally, teman-teman bisa lihat di sini ada rally base rally dan ada quick retest. Nah, artinya di area ini banyak something ya, banyak willing buyernya ya, banyak buyer. Dan di sini ada drop base rally. Nah, ini ada DBR, ada drop base rally. Nah, ada drop base rally dan ini pun juga kalau teman-teman lihat ini juga dihormatin ya, ini dihormatin. Harga sempat memantul 2 kali, satu ya kan? Memantul lagi di sini. Nah, 2 kali. Alasan dia berhenti di sini memantul, kalau teman-teman cek, di sini ada pola supply and demand. Di sini ada drop base rally. Jadi skenario-nya, kalau drop base rally ini nggak mampu menembus, kemungkinan dia akan naik lagi menguji rally base drop yang ada di atas. Ya, kalau misalkan seperti ini, skenario yang pertama gitu ya. Skenario yang kedua, kalau misalkan drop base rally ini diuji kembali dan jebol, kemungkinan dia akan menguji rally base rally yang ada di bawahnya lagi. Jadi skenario-nya seperti itu ya. Untuk di SAU USD D1. Kita akan coba turunkan lagi time frame-nya ke 240. Nah, ini di 240 juga kalau kita hapus ya, karena di 240 time frame-nya lebih kecil daripada D1, maka areanya juga kita perlu revisi ya. Di sini ada DBR juga, di sini ada drop base rally juga. Nah, ini ada drop base rally juga dan ada EMA 200-nya. Nah, ini otomatis lebih kecil areanya ya. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya dan harga masuk. Nah, harga masuk dan dia lari ke atas ya. Cuman di drop base rally di 4 ini saya kurang begitu suka strukturnya, lebih ke white space. Jadi emang kita nggak ambil ya. Tapi alasan dia memantul di sini karena di sini ada drop base rally yang searah dengan tren. Trennya nggak jelas sih sebenarnya, masih belum break new high. Jadi ya ke white space aja sih. Tapi alasan dia mantul di sini ada drop base rally dan ada EMA 200. Itu aja yang menjadi kekuatan di area ini ya. Cuman ini bukan rules kita, jadi saya hanya menjelaskan kenapa dia bisa memantul dan berhenti di sini karena di sini ada drop base rally gitu ya. Sementara itu teman-teman, jadi tetap sama di sini ada rally base drop ya di D1, jadi perlu diwaspadai.
Kita akan coba turunkan lagi ke 60. Nah, di 60 ini sekarang kalau kita hapus saja biar nggak bingung ya. Di 60 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya, ya lagi nggak jelas. Ya, lagi nggak jelas karena emangnya berantakan, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya, nggak perlu ngapa-ngapain dan nggak ada plan yang cukup oke juga karena secara tren kita nggak tahu mau sell atau jadi bayar. Jadi pertanyaan pertama nggak bisa kita jawab, maka kita skip aja ke time frame yang lebih kecil ya. Ini di M30 ini kondisinya lagi downtrend, kemarin kita bahas karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Cuman kita nggak punya area yang cukup menarik ya. Di sini sebenarnya ada di sini ada, kalau teman-teman cek ya, di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Cuman kan area ini udah nggak fresh. Kenapa? Karena udah masuk cukup dalam ya. Masuk kisaran 80%-an. Artinya area ini udah nggak fresh. Tapi ya dihormatin berkali-kali ya. 1 2 3 4 5 ya, jadi 5 kali area ini dites berkali-kali ya. Ini yang kelima kalinya, nggak tahu kalau dia misalkan jebol ya dia lanjut ke atas ya, tapi kalau misalkan area ini masih kuat ya kemungkinan dia akan turun lagi ke sini ya. Kenapa ke sini? Karena di sini ada drop base rally. Nah, ini ya kemungkinan. Jadi seperti itu untuk di SAU USD M30. Kita akan turunkan lagi ke M15. Nah, di M15 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya. Kenapa? Karena EMA-nya ngumpul jadi satu dan kita nggak tahu jadi seller atau bayar, jadi kita skip aja. Sekarang terakhir ke M5. Di M5 ini kondisinya sekarang juga lagi sideways atau di area white space, jadi juga nggak ada area yang jelas ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi singkat banget karena kita hanya bahas SAU USD. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar supply and demand. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.